Selamat malam pemirsa, semua orang itu posisinya sama di mata hukum. Apalagi kita di negeri demokrasi yang harusnya keadilan dijunjung tinggi. Tidak melihat status sosial, mau dia pejabat, mau dia rakyat jelata, mendapatkan porsi hukum yang sama. Jika salah, ya tetap harus ditindak. Jika benar, dibebaskan. Tidak ada hukum yang abu-abu, terlebih lagi hukum yang tebang pilih di negeri demokrasi ini. Kalau kita berbicara mengenai beberapa hari ini ada kasus yang menjadi sorotan. Sejumlah nama diamankan kepolisian karena dianggap menistakan agama. Salah satunya Yahya Waloni yang ditangkap di rumahnya pada tanggal 26 Agustus yang lalu. Kita lihat bersama cuplikannya berikut ini. Yang bersangkutan dilaporkan karena telah melakukan satu tindak pidana, yaitu berupa ujaran kebencian berdasarkan sara dan juga penodaan terhadap. Tak berselang lama, kemudian organisasi Islam Ketua MUI pun juga sempat menyatakan angkat bicara mengenai hal ini. Mengatakan bahwa Yahya Waloni bukan ustadz karena turut memperbandingkan agama yang baru dianutnya dengan agama yang pernah dianutnya pada masa lalu. Kalau itu bukan ustadz yang berstandar MUI. Kalau di luar disebut ustadz sangat luas tentang terminologi ustadz. Kalau di Timur Tengah itu ustadz itu sekelas profesor. Di sini orang sering ke masjid, lalu jadi takmir masjid sudah ustadz. Tapi sebenarnya ustadz lebih kepada orang yang punya kemampuan. Jaraknya cukup dekat dengan Yahya Waloni. Satu hari sebelumnya MKC, YouTuber yang sangat kontroversial dengan pernyataan-pernyataan yang menistakan Nabi besar Muhammad SAW, dijemput paksa oleh tim kepolisian dari Bali ke Jakarta, langsung ditahan. Selamat sore semuanya. Saya Muhammad Kecil. Bisa memecah belah umat pemirsa. Dan saat ini kasusnya juga sudah ditangani oleh Barreskrim Polri. Dan baru-baru saja yang juga turut menjadi perbincangan adalah kerusuhan yang berakhir ricuh yang kita ketahui berada di depan Pengadilan Negeri DKI Jakarta, di mana mereka ini adalah simpatisan dari HRS yang kemudian kecewa akan hasil dari vonis pengadilan yang tidak mengabulkan banding dari HRS. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat memang aksi ini berlangsung pada 30 Agustus 2021 lalu. Pihak kepolisian pun langsung turun tangan, terlihat aksi simpatisan dari pendukung HRS ini pun juga kocar-kacir pada saat pihak kepolisian menembakkan gas air mata. Ada sekitar 15 orang yang diduga simpatisan HRS ditangkap polisi saat kericuan di kawasan sekitar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sangat disayangkan sekali, meskipun dari Majelis Hakim sudah menyatakan menguatkan vonis sebelumnya yakni 4 tahun untuk HRS dan menolak permohonan banding dalam kasus swab Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat dengan terdakwa HRS.
Ini kondisi yang cukup ramai juga waktu itu di sekitar Jalan Cempaka Putih. Sangat disayangkan sebenarnya ada bentrok antara polisi dan juga massa ya. Ini cukup disayangkan oleh banyak pihak, tapi kalau berbicara mengenai kerumunan, ada juga yang kemarin juga sempat viral di media sosial. Kerumunan yang berada di NTT. Aksi ini atau kegiatan ini digadang-gadang dihadiri langsung juga oleh Gubernur NTT. Bukan pesta loh ini. Ini tidak ada pesta sama sekali. Bahkan katanya ini merupakan membentuk tim pengukuhan percepatan keuangan daerah. Walaupun Maria. ada panggung, meja, kursi, dan juga nyanyi-nyanyi, joget-joget, Andro. Coba kita lihat bersama berikut ini ya. Ramai ya? Cukup ramai, tapi dibantah Andro, ini bukan aksi kerumunan, bukan pesta-pesta pora juga. Hal ini dibantah langsung oleh Wakil Gubernur NTT. Kita lihat bersama. Ini merupakan bantahan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terlihat Wakil Gubernur membantah bahwa acara ini sebenarnya bukan pesta yang berbalut mungkin bernyanyi, bergoyang, tapi ada agenda lain ya, yakni pengukuhan tim percepatan keuangan daerah yang ditujukan oleh kepala daerah dan diundang di sana. Meskipun di NTT itu kita tahu ada yang level 3, ada yang level 4. Tapi tadi kabarnya di zona hijau, Maria. Di zona hijau, video berdurasi 23 detik pun kemudian juga dibantah, tapi juga disampaikan permohonan maaf atas kisruhnya dan juga viralnya video tersebut, Andro. Betul. Selanjutnya ini yang lagi ramai, coba kami bacakan ini supaya nggak lupa juga ini ya, karena ada yang abai protokol kesehatan. Ini bukan masyarakat biasa tapi DPRD. Coba kita lihat cuplikannya karena sekarang ini gampang sekali diviralkan. Ada bukti foto, video. Kalau abai prokes seperti apa sih sebenarnya cuplikannya? Terlebih pejabat publik, kita simak dulu. Berwarna-warni, masyarakatnya pun juga kalau kita lihat ada juga beberapa di antara mereka yang tidak patuh prokes meskipun memang kebanyakan di antara mereka menggunakan masker. Sangat disayangkan sekali, harusnya wakil rakyat itu contoh buat masyarakat. Dan hari ini yang lagi ramai pemirsa di Cirebon, Jawa Barat, sebenarnya Presiden ya bisa dikatakan biasalah meninjau pelaksanaan vaksin dan juga membagikan paket sembako. Namun ada yang disayangkan, Maria ya. Disayangkan karena memang kedatangan Presiden tersebut kemudian dikerumuni oleh warga. Hal yang wajar tidak sih sebenarnya kalau bisa setiap kedatangan dari pemimpin negeri ini, Presiden kemudian diikuti dengan rombongan masyarakat yang antusias. Terlebih lagi juga membagikan paket sembako. Seperti apa? Kita lihat lebih dahulu. Masyarakat berdesakan mendukung. Masih terbantah. Di Cirebon, Jawa Barat pada hari ini 31 Agustus 2021. Ini saat mobil iring-iringan Presiden Joko Widodo membagikan paket sembako kepada warga di Kalijaga, Cirebon, Jawa Barat. Terlihat mereka berdesakan meskipun sebagian tetap menggunakan masker, tapi sangat disayangkan sekali, harusnya bisa lebih tertib. Sebenarnya agenda Presiden hari ini meninjau vaksin pelajar dan juga santri di SMA Negeri 1 Beber, kemudian juga membagikan paket sembako. Ramai sekali ya, mereka merubungi mobil yang membawa paket sembako. Kira-kira paketnya cukup gak ini untuk warganya yang memang ya bisa dikatakan kan ini tidak didata ya, ini hanya aksi spontan saja sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Maria ya. Ya kalau dilihat memang aksi ini sebenarnya seharusnya memang sudah ada antisipasi lah ya dari pihak keamanan setempat untuk kemudian mengatur, tapi yang namanya ingin berjumpa dengan pemimpin negeri ini ya beginilah kondisinya, Andro. Betul, ini ya warga yang mendapatkan paket sembako jelas terlihat raut bahagia, namun ada juga kabarnya warga yang tidak kebagian. Nih sampai luar biasa loh, bertemu dengan Presiden langsung, berinteraksi tatap muka dengan Presiden Joko Widodo di
Kalijaga. Suatu Cirebon, hal yang Jawa Barat. langka sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita angkat mengenai tema malam hari ini kan tebang pilih hukum di negeri demokrasi. Benarkah hal ini? Langsung saja kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Cetak Sehat Demokrasi. loh Bapak, Kita ini kira-kira sapa dulu. posisi dingin nggak Maria? Tadi soalnya ada yang sudah megang jadinya. Pak Musni Umar, sehat Pak Musni Umar? Luar biasa sosial kita. Dan juga Babe Haikal Hasan, Sekjen HRS Center. Terima kasih. Assalamualaikum Babe. Kita sapa juga selamat malam Mbak Irma Suryadi Caniago, politisi Partai Nasdem. Selamat malam. Dan juga Bang Teddy Gusnaidi. Selamat malam Bang. Semoga suasananya juga akrab malam hari ini berbicara soal Meskipun hukum dingin ini ya. kadang sensitif, kadang kan berbicara soal hukum ini. Pak Musni Umar, saya ingin tahu pandangan Pak Musni Umar nih. Melihat tadi sudah cuplikan kami tampilkan, Anda melihat apakah memang betul negeri ini kalau berbicara hukum masih tebang pilih? Catatannya nampaknya cukup banyak. Kita dengarkan. Boleh gunakan Mikrofonnya mic-nya boleh Pak Musni digunakan. Umar? Kalau kita lihat tayangan tadi ini kan menggambarkan keadilan yang sesungguhnya di dalam Pancasila kita itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu kita memang harus perjuangkan. Bayangkan tadi Presiden itu dia membagi sembako dan bukan hanya di sini tapi juga pernah di Grogol ya dan juga pernah di NTT. Kan pemimpin itu adalah contoh teladan, harus memberi contoh teladan untuk kebaikan masyarakat. Kita kan sekarang masih berada dalam suasana pandemi COVID ya. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, dari gambaran yang dilakukan terhadap Yahya Waloni dan KC itu, saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada aparat yang sudah menangani masalah ini. Dan itu tidak usah kita hujat mereka. Jadi ada seorang yang dekat dengan pusat kekuasaan menghujat orang yang sudah ditangkap gitu. Saya kira tidak baik seperti itu. Bagi ilmuwan itu, cendekiawan atau dimanapun dia berada, sebaiknya memberi penyadaran, pencerahan, bicara yang menasihati, jangan menghujat. Karena saat ini Anda berada di pusat kekuasaan, bahasa menjadi rakyat jelata. Dan sekali lagi mereka yang berbicara dimanapun itu di forum-forum terbuka itu ditonton oleh rakyat. Maksudnya siapa nih Pak Musni Umar? Di pusat kekuasaan bahkan Anda menyatakan? Ya teman saya itu, teman saya Ngabalin kan. Kan dia menghujat luar biasa pada Yahya Waloni. Padahal beliau kan sudah masuk di rumah sakit. Jadi itu contoh saja saya sampaikan bahwa kita sekali lagi melihat apa yang ditayangkan tadi itu kan memang kita harus berjuang untuk menegakkan keadilan. Termasuk juga misalnya HRS. Saya kebetulan saksi ahli dalam masalah HRS itu kasus di Rumah Sakit Umi. Itu kan belum ada PCR, belum ada pemeriksaan dokter, kemudian ditanya, dia sampaikan kepada publik, saya baik-baik saja. Tetapi kemudian setelah diperiksa dan ternyata dia COVID. Atas dasar itu dikatakan oleh jaksa bahwa dia melakukan keonaran, keributan di masyarakat. Dan dia dihukum 4 tahun penjara. Sementara koruptor dihukum juga seperti itu, bahkan ada yang dipotong dan lain sebagainya. Jadi itu menimbulkan rasa ketidakadilan yang tumbuh di dalam masyarakat yang memang kita harus perbaiki. Kalau tidak, apa yang terjadi ini akhirnya menimbulkan perpecahan demi perpecahan. Yang dekat dengan kekuasaan itu tidak dikenakan hukuman, sementara yang di luar kekuasaan itu hukum berlaku pada mereka. Dan itu dirasakan oleh masyarakat. Sekali lagi ini memprihatinkan pada kita yang kita harus perbaiki. Jadi itu barangkali komentar saya. Oke, saya langsung ingin ke Bang Teddy. Bang Teddy tadi disampaikan bahwa memang dirasakan oleh masyarakat ada juga keraguan-keraguan di tebang pilih hukum. Menurut Anda seperti apa? Ya kan keraguan di masyarakat itu masyarakat yang mana kan? Selalu saya mencatat banyak sekali kita mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan umat untuk membenarkan pemikiran dan statement-statement kita. Tapi kalau saya mau melihat tadi, contoh yang paling dekat lah. Kalau memang orang yang dekat kekuasaan itu ditangkap, dibiarkan dan yang di luar kekuasaan ditangkap, Pak Musni Umar dan Mbak Abe ini nggak ada di sini sekarang, ya. Dan segala macam hujatan yang ada yang mengatakan anti demokrasi. Mereka masih menghujat hingga detik ini, tapi mengatakan pemerintah anti demokrasi. Kalau anti demokrasi sudah tidak ada mereka. Artinya Babe dan Prof Umar di sini menghujat negeri ini, begitu?
Bukan, kan mereka punya kasus-kasus juga, ya, yang sampai sekarang ini masih dalam proses gitu. Kasus yang mana nih Bang? Ini cukup Ya, hati-hati karena harus ada buktinya, Bang Teddy. Tunggu sebentar. Jadi kasus-kasus kan Bang Haikal udah berapa kali dilaporkan juga gitu kan. Tunggu, saya kalau mau lihat itu kan banyak, saya mesti ngelihat. Tunggu. Kan dilaporkan. Saya bilang Bang, kan dilaporkan. Artinya kalau kacamata yang lain bahwa kalau seandainya Bang Haikal ada di posisi mengatakan pro pemerintahan, pasti akan dibilang sama mereka karena Bang Haikal deket sama pemerintahan. Atau contohnya yang paling dekat lah sekarang ini Abdul Somad, ya, yang kalau kita lihat sudah dilaporkan juga, tapi masih biasa saja gitu, tidak ada proses hukum yang berkelanjutan. Jadi kalau kita mau bilang tidak adilnya, tidak adil di mana gitu, jangan melihat di satu sisi saja, ya. Terus soal HRS ya, atau kalau saya bilang Pak RS, di penjara 4 tahun, ya. Saya kok suka lucu ya, Lucunya karena ada berbagai statement menyalahkan pemerintah. Saya bilang ini orang-orang kagak belajar gitu. Sedangkan yang memvonis mereka itu kan lembaga yudikatif. Kenapa presiden sebagai lembaga eksekutif yang disalahkan? Ini lucu gitu. Belum lagi kalau kita mau jujur ya, kita lihat baik di media sosial atau di RT kita lah, di perumahan kita, di media di grup-grup WhatsApp, berbagai banyak makian, cacian, fitnah jalan terus dan tidak ada diproses. Harusnya kalau sudah fitnah laporkan saja Bang, ada bukti ya, lagi makanya kan? Saya pas itu. Ketika dilaporkan, maka setiap orang berhak dilaporkan oleh siapapun jika diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum. Nah, biarkan aparat hukum yang menilai di sana. Kadang-kadang kita ini yang menjadi menjadi aparat lebih dari aparat, bahkan menjadi hakim daripada hakim gitu, lebih daripada hakim. Ini yang terjadi sekarang, sehingga ketika dia menjadi hakim, ya, menjudge dan mengatakan yang benar harusnya begini, hakim begini dan itu begitu, termasuk kayak kemarin gitu sampai ada keributan di daerah mana tuh yang vonis Cempaka Putih. Nah, yang disalahkan juga termasuk siapa? Yang disalahkan pemerintah. Hormati saja hukum itu. Kalau nggak mau hormati hukum di sini, jangan di sini tinggalnya. Bapak Haikal. Terima kasih saya ucapkan pertama kali kepada TV One yang dengan berani mengangkat tebang pilih. Jadi saya tidak perlu menanggapi apa yang disampaikan Bang Teddy karena memang nggak berdasar, kurang ilmu, kurang wawasan. Meskipun tadi ada tuduhan juga. Ada tuduhan, saya dilaporkan, padahal kagak. Dia kan cuman korban medsos, cuman korban medsos gitu ya. Jadi begini, rasakanlah seorang, kita kalau mau bilang adil apa nggak adil kan mesti ada komparasi kan, gitu ya. Seorang koruptor belasan tahun ngilang, melarikan diri setelah divonis, memalsukan dokumen paspor, menyogok kartu keluarga, KTP, ratusan miliar uang negara raib, dihukum sama dengan orang yang berkata saya merasa saya sehat. Kalau Teddy bertanya masyarakat yang mana yang mengatakan ini nggak adil, saya bisa menganggap yang mengatakan ini adil boleh jadi orang dalam gangguan jiwa. Masa iya? Atau kalau mau ditarik ke belakang lagi, nenek-nenek cabut singkong karena kelaparan diancam 3 tahun. Mau lagi ke belakang, ada buah kakao 3 butir jatuh diancam 4 bulan. 3 butir. Atau seorang nenek yang mengambil bekas getah karet harganya Rp17.000 divonis. Ini keadilan tebang pilih model apa? Ya, Anda mau menyalahkan siapa nih? Gitu ya. Bang Haikal, Anda mau menyalahkan siapa atas saya atas udah pemikiran dengar Anda itu? Bang Teddy kalau diundang ngomongannya selalu sama.
Ya, saya harus tanya. Mesti bedain yudikatif, legislatif, benar. eksekutif. Ya itu kalau udah- seandainya tidak ada pembagian itu, saya kenapa nggak saya belum ngomong yang disalahin. Makanya saya tanya, ketika Anda Sebentar, memframing seperti itu, Sebentar, masih artinya kan masih Anda saya memframing, diizinkan sama bukan, beliau. Anda memframing ya. itu, ya, Nih. seolah-olah ini bagian dari kesalahan. Acara tebang pilih di negeri demokrasi, kita mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa itu memang dirasa. Namun sebagian daripada para hakim lupa bahwa TAP MPR nomor 6 tahun 2001 masih berlaku. Apa itu? Harus ada pertimbangan etika dalam berbangsa dan bernegara. Jadi bukan hanya perang pasal. Kalau perang pasal kita akan ditemukan pasti bisa dicari-cari pasal yang pasal siapa untuk siapa, pasal siapa untuk siapa. Tapi terasa nggak etikanya? HRS kasus kerumunan dihukum 8 bulan, sementara ada 2.400 kasus yang sama dengan kerumunan yang lebih besar. Oke, pertimbangan etika kita tahan di situ dulu, kita lanjutkan usai jeda saat lagi. Tetaplah di Catatan Demokrasi.